Nih, tetangga banyak nanya ya, banyak komentar. Setelah kalah, Anies mau jadi apa? Inilah tetangga ya, yang jangan dipikirkan. Ngapain mikirin Pak Anies? Nah, pikirkan saja ya. Kalian kan sudah menang. Pikirkan bagaimana realisasi janji-janji saat kampanye supaya bisa segera dilaksanakan nantinya setelah dilantik. Itu yang dipikirkan karena itu berpengaruh untuk rakyat, penting buat untuk rakyat mana ya. Jangan malah mikirkan Pak Anies jadi apa. Aduh, gak cerdas belas. Udah jangan mikirin Pak Anies ya. Orang pintar, orang hebat mah ada aja rezekinya, ada aja yang mencintainya ya. Wah, mencintainya. Akhirnya pengacara berkelas seperti Bapak Hotman, Bapak Oto, dan pengacara 02 lainnya beserta Ketua MK dan Ketua KPU. Mereka sekarang merasakan bagaimana rasanya berdebat dengan pendukung 01. Gimana Pak rasanya? Kami saja yang berbulan-bulan debat dengan anak-anak Abah, betapa ngeyel-ngeyelnya mereka, bikin heboh se-Indonesia Raya. Apalagi yang DM kalau diladenin bisa-bisa kita ikutan, tidak waras. Kamu ingat lah ya, kalau Anies kalah botak. Gondol licin kami gondol licin. Kalau Prabowo menang kami gondol licin. Anies presiden. Cukurin gondol beneran. Itu sama message. Rasain lo pakai punya janji segala. Aduh, sobat. Memang kalau udah disebut Imam Mahdi terus jadi itu. Baik, terima kasih atas komentarnya. Kamu situ berkomentar, ketawamu akan menjadi tangisan. Oke. Aku heran loh, apa yang harus ditangiskan tentang Anies ini? Itu kan di video PT aku yang kamu komen itu kan ada yang katanya Anies presiden kampret. Presiden kampret katanya. Jadi wajar dong kalau pendengaranku dan juga teman-teman yang lain pendengarnya begitu. Tapi ada juga yang pendukung Anies katanya mengatakan kamu itu salah dengar katanya. Itu bukan kampret katanya, tapi itu pampret. Jadi kamu jangan mengada-ngada katanya. Nah, pertanyaannya, kalau itu sorak-soraknya Anies presiden pampret katanya, bukan kampret, pampret katanya. Oke, aku pernah bertanya juga, apa arti dari pampret? Udah bisa jawab, ada beberapa orang yang komen. Coba aku tanya, bilang apa arti pampret dan maksudnya pampret itu apa? Nggak ada yang bisa jawab. Apakah yang dimaksud pampret itu pasukan makhluk kampret? Jangan-jangan yang dimaksud pampret itu pasukan makhluk kampret. Jadi jangan baper lah. Aku itu kan ketawa itu karena mendengar yel-yelnya itu, yang aku dengar itu Anies presiden kampret katanya. Jadi kalau aku ketawa terus nanti seperti komen kamu, ketawamu akan menjadi tangisan. Nah, sekarang apa yang harus saya tangiskan tentang Anies ini?
nggak penting juga kok. Selagi 01 Kuar-Kuar membanggakan, tetap saya pendukung 02 protes. Nih, ingat tim dan pendukung Anies Baswedan. Ingat nggak kamu? Sebelum pemilu itu ada tuh partai koalisi Nasdem, Kuar-Kuar. Sumatera Utara bakal 80% all in Anies. Buktinya mana? Nah, kamu kan pro Anies tuh. Asal Sumatera Utara. Coba cek suara siapa terbanyak di sana. Saya ingin tahu. Jujur aja ya. Nah, udah gitu di Jawa Timur, Ipapila ngomongin Sidoarjo kampanye Anies banyak, ya kan, banyak bludak. Nggak tahu kenyataannya Anies di Jawa Timur kalah. Begitu juga Jawa Tengah, Jawa Barat, begitu juga di Agung Jawa Barat nih, Aba Aos lah segala macam, kan, pendukung Anies 70% paling dikit all in Anies. Buktinya mana? Karena apa? Karena kamu tuh nggak direstui sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendukung Anies, zaman kadrun, sadar diri ya. Yang parah lagi, Anies Baswedan kan datang ke Sulawesi Selatan tuh, ketemu sama para mahasiswa, banyak berdebat soal masalah Pak Jokowi, MK, segala macam bla bla. Buktinya mana? Sulawesi Selatan menang kan Anies, menang kan Prabowo, kan kalah kan Anies kan. Dari situ Pak Anies dan pendukungnya, setiap kita datang ini, biarpun dia rame mau ribuan mau miliaran, belum tentu orang tuh suka dengan cara bicaramu Pak Anies. Di situ menilainya Pak Anies Baswedan. Sadar diri ya pendukungnya, sadar diri. Orang kalau pengen nonton mau tahu sifat asli yang diidolakannya sama yang tidak. Buktinya kenyataan kan Anies kalah kan. Seperti saya nih misalnya datang nih ke kampanye Prabowo, Anies, saya nilai mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang busuk hati, mana yang tidak kan, mana yang pintar berkata-kata, mana yang tidak kan. Saya buktiin. Kenyataannya Anies datang beribu-ribu, tapi yang pendukungnya pada kecewa. Sekarang nih aja pendukungnya udah jelas kalah nih Anies Baswedan. Tuh, sebagian dari pendukungnya dari Sumatera Barat banyak pada kecewa tuh. Karena apa? Nggak gercep Anies Baswedan soal peduli kemanusiaan, dampak musibah di Sumatera Barat. Itu jelas ada tuh sekitar sekian persen lah, tapi nggak banyak lah, di bawah 10% yang kecewa sama Anies Baswedan ya. Sadar diri ya pendukung Anies Baswedan. Gak usah mengalahkan segala cara, gak usah mengagungkan, membanggakan setiap kampanye ribuan Anies nih masa datang. Belum tentu bro, sadar diri, waras, terbangun kamu dari mimpimu, jangan banyak mengayal, oke? Jangan dipelihara. Pendukung Anies ya, waras sedikit. Anies akan tenggelam, Anies akan dilupakan. Ya benar teman-teman, pasca Pilpres, ketika nanti misalnya Pak Anies Baswedan itu benar-benar tidak terpilih menjadi Presiden RI, maka Pak Anies tidak akan memiliki jabatan kekuasaan apapun, jabatan politik apapun di situ. Nah, orang yang tidak memiliki jabatan politik ataupun jabatan kekuasaan itu lama-kelamaan namanya akan tenggelam, namanya akan dilupakan, karena semua masyarakat fokusnya pada orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan itu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka pemilu 2029 bukan tidak mungkin Pak Anies tidak akan masuk dalam bursa Pilpres 2029 nanti. Dan satu-satunya cara supaya Anies Baswedan bisa masuk di bursa Capres 2029 nanti, yaitu dengan mendesak beliau untuk maju di pilgub di suatu wilayah. Kita desak untuk maju pilgub di DKI barangkali, atau mungkin di tempat atau wilayah kemenangan Pak Anies Baswedan yang secara telak, yaitu di Aceh. Dengan Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur di wilayah tertentu, maka elektabilitas Anies akan tetap terjaga dan Anies bisa saja masuk di bursa Cawapres atau Capres 2029. Ayo teman-teman, kita desak Pak Anies untuk menjabat